football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Bomber kelas maut Ajax Amsterdam, Sebastian Haller diminati Erik ten Hag. Calon pelatih baru Manchester United itu kabarnya ingin ikut membawa Haller di musim depan, mengingat MU butuh striker baru untuk mendulang gol lebih banyak lagi. Sementara, penyerang asal Pantai Gading itu kini merupakan andalan ten Hag dalam membobol gawang untuk Ajax Amsterdam di berbagai ajang. Penyerang klub Inter Miami, Gonzalo Higuain, mengeluarkan peringatan kepada Luis Suarez tentang kemungkinan kepindahan ke MLS pada masa depan. Berbicara kepada Christian Vieri baru-baru ini di Twitch, Higuain mengakui MLS telah terbukti menjadi lebih dari tantangan yang dia harapkan. Ia menilai liga sepak bola tertinggi di Amerika Serikat itu jauh dari kata mudah. Meski masih memiliki kontrak di Inter Milan hingga Juni 2023, Arturo Vidal melihat masa bermainnya di Inter akan segera berakhir. Terlebih, ia kurang mendapatkan peran di bawah asuhan Simone Inzaghi. Untuk itu, Vidal dikabarkan membuka peluang untuk bergabung dengan tim besar Liga Brasil, Flamengo, pada musim panas mendatang. Football Italia mengabarkan, Vidal telah memberikan izin kepada perwakilannya untuk berbicara langsung dengan pihak Flamengo. Mengutip Football Italia, Eintracht Frankfurt telah mengarahkan pandangan mereka pada Andrea Pinamonti. Pemain 22 tahun itu telah mencetak 12 gol dalam 33 pertandingan Serie A selama masa pinjamannya di Empoli musim ini. Kontraknya dengan Inter Milan berakhir pada Juni 2024 dan Nerazzurri telah menerima beberapa panggilan dari klub yang tertarik kepadanya. Juara bertahan Serie A kabarnya siap untuk menjual Pinamonti seharga 20 hingga 25 juta euro. Ada kabar baik seputar perburuan tanda tangan Gabriel Jesus yang sedang dilakukan Arsenal. Seperti dilansir dari Goal, laporan terbaru mengatakan proses negosiasi dengan penyerang Manchester City itu berjalan mulus. Kehadiran Mikel Arteta di Arsenal pun diharapkan bisa mempermulus perbincangan ini. Jesus berminat pindah ke Arsenal selama mereka mampu memenuhi permintaan harga dari Manchester City. Sejauh ini, Meriam London masih belum membuka obrolan dengan juara bertahan Premier League tersebut. Legenda sepak bola Nigeria, Victor Ikpeba, sama sekali tak menampik bahwa Cristiano Ronaldo masih mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pencetak gol yang handal. Namun, Ikpeba menyebut kepulangan Ronaldo ke MU adalah sebuah kesalahan karena sang pemain dinilai sebagai biang keladi perpecahan yang terjadi di ruang ganti tim yang berpengaruh pada penampilan buruk MU di atas lapangan. Gelandang serang Arsenal Martin Odegaard mendorong kompatriotnya Erling Haaland untuk bergabung ke Emirates Stadium di bursa transfer berikutnya. Striker yang memiliki nilai klausul pelepasan sebesar 63 juta pounds telah menjadi salah satu striker paling diburu klub-klub elit Eropa. Real Madrid dan Manchester City menjadi klub yang paling difavoritkan untuk mengamankan jasa Haaland. Namun, jika Haaland merapat ke Liga Inggris, Odegaard berharap teman baiknya itu bergabung ke Arsenal. Penyerang Everton Alex Iwobi memberikan komentar terkait The Toffees yang kini masuk ke dalam zona degradasi usai dikalahkan oleh Liverpool. Alex Iwobi tak menampik bahwa hasil itu sangat mengecewakan, terlebih membuat klubnya terperosok ke dalam zona merah. Namun di sisa musim ini, Iwobi mengaku sangat yakin tim asal Merseyside tersebut akan bertahan di Premier League. Mantan pemain Arsenal, Mesut Ozil, menilai Karim Benzema layak mendapatkan trofi Ballon d'Or 2022. Striker Prancis ini telah mencetak banyak gol untuk Real Madrid, termasuk saat melawan Manchester City di Liga Champions, di mana 2 gol telah diserangkannya. Sungguh permainan yang fantastis. Berikan anakku Benzi Ballon d'Or. Bagi Karim Benzema, gol-gol pada laga kontra The Citizen kemarin mengantarkannya ke angka 7 gol pada laga semifinal Liga Champions. Torehan tersebut spesial karena membawa nama bomber asal Prancis itu melewati torehan gol Messi di fase kompetisi sama, yakni 6 gol. Dengan 7 gol di semifinal Liga Champions, Benzema kini sejajar dengan Robert Lewandowski dan hanya kalah dari Cristiano Ronaldo yang telah mengantongi 13 gol.
Liverpool berhasil menumbangkan Villarreal di laga pertama semifinal Liga Champions 2021-2022 berlangsung di Anfield. The Reds baru bisa memecah kebuntuan di awal babak kedua melalui gol bunuh diri Pervis Estupiñán. Tak berselang lama, Sadio Mane menggadaikan skor buat Liverpool. Kedudukan 2-0 ini bertahan hingga laga usai. Liverpool akan bertandang ke markas Villarreal di leg kedua pada minggu depan. Jurgen Klopp akhirnya mencatatkan sejarah baru dalam head-to-head melawan Unai Emery. Untuk pertama kalinya, Klopp menang atas Emery di kancah Eropa. Duel Liverpool versus Villarreal ini adalah kali kedua Klopp dan Emery bertemu di pentas Eropa. Duel sebelumnya terjadi di final Liga Eropa 2015-2016. Kala itu, Liverpool asuhan Klopp kalah dari Sevilla besutan Emery dengan skor 1-3. Sadio Mane menyumbangkan 1 gol untuk membantu Liverpool menang 2-0 atas Villarreal di semifinal leg pertama Liga Champions 2021-2022. Gol tersebut merupakan gol ke-14 Mane di fase gugur Liga Champions. Jumlah itu menyamai rekor milik Didier Drogba sebagai pemain Afrika yang paling banyak membukukan gol di babak gugur Liga Champions. Raul Albiol telah menjadi pemain kunci untuk Villarreal sejak tiba pada 2019. Dilansir Football Espana, Albiol kini menjadi pemain Spanyol tertua yang bermain pada tahap semifinal kompetisi Liga Champions. Dia melewati rekor dari pemain Barcelona, Xavi Hernandez. Pemain Katalan itu bermain melawan Bayern Munchen pada usia 35 tahun dan 107 hari. Albiol telah mengunggulinya di usia 36 tahun 235 hari. Laga Bologna melawan Inter Milan Kamis dini hari tadi adalah laga tunda pekan ke-20 Serie A. Sayang sekali dalam persaingan meraih Scudetto, Inter justru dipermalukan Bologna dengan skor 1-2. Gol Inter dibuat Ivan Perisic di menit ketiga. Namun, Bologna berhasil membalikkan skor lewat aksi Marko Arnautovic dan Nicolas Sansone. Kekalahan ini membuat Inter gagal mengkudeta AC Milan di posisi puncak. Pelatih Inter Simone Inzaghi membela kipernya Yonut Radu yang melakukan blunder pada laga kontra Bologna. Kiper asal Rumania tersebut melakukan blunder saat gagal mengontrol bola lemparan ke dalam dari rekan setimnya sendiri. Akibatnya, Bologna bisa mencetak gol kemenangan 10 menit sebelum laga bubar. Inzaghi tetap enggan menyalahkan Radu. Ia tetap memberikan keyakinan kepada sang kiper. Peluang Manchester United finish di 4 besar Premier League sebenarnya masih cukup terbuka. Asalkan MU bisa menyapu bersih di 4 laga sisa dan berharap para pesaing seperti Tottenham dan Arsenal tergelincir. Berkaca pada situasi tersebut, manajer interim Setan Merah Ralf Rangnick pun memilih realistis saja. Menurutnya, 4 besar sudah tak lagi dalam jangkauan dan yang kini bisa dilakukan MU adalah tampil baik di setiap laga. Antonio Rudiger pergi meninggalkan Stamford Bridge Juni mendatang lantaran kontraknya habis dan disebut-sebut segera merapat ke Real Madrid. Manajer Chelsea Thomas Tuchel mengungkapkan tidak ada seorang pun yang menyukai keputusan Rudiger untuk hengkang akhir musim ini. Tuchel menilai Rudiger membuat semua orang percaya diri di ruang ganti. Rudiger karakter yang unik dan bermain di level yang luar biasa. Dilansir Football Italia, AC Milan dikabarkan sudah masuk tahap lanjut dalam proses negosiasi transfer Domenico Berardi dari Sassuolo. Laporan itu juga menyebut Berardi masuk dalam prioritas perekrutan Milan. Harganya pun terjangkau, yakni sekitar 30 juta euro. Sebab, harga itu tidak menjadi masalah bagi Milan karena proses akuisisi klub dari tangan Elliott Management ke Investcorp sebentar lagi akan rampung. Artinya, dana segar untuk belanja hampir pasti cair. AC Milan diambang pemilik baru dalam waktu dekat. Pasalnya, perusahaan induk milik negara Abu Dhabi Mubadala akan terlibat dalam pengambil alihan klub bersama Investcorp, perusahaan investasi global asal Bahrain. Mubadala sendiri memiliki 20% saham di Investcorp dan CEO-nya, Haldun Al-Mubarak, merupakan presiden tim Sultan Liga Premier Inggris, Manchester City.
Dilansir dari Football Italia, konsekuensi para penggagas European Super League harus ditanggung meski rencana tersebut akhirnya dibatalkan. UEFA menjatuhkan sanksi kepada Juventus, Real Madrid, dan Barcelona karena dinilai sebagai klub yang paling getol menggelar ESL. Juventus, Real Madrid dan Barcelona pun terancam sanksi tak bisa mengikuti gelaran Liga Champions musim 2023-2024. Namun, sanksi larangan main di Liga Champions itu baru akan diberlakukan apabila ketiga tim tersebut menolak beberapa hukuman dari UEFA. Pelatih Lazio, Maurizio Sarri, kabarnya tidak terima dikritik oleh presiden klub, Claudio Lotito, setelah timnya dikalahkan Milan pada laga yang berlangsung akhir pekan lalu di Stadio Olimpico. Presiden Lazio kabarnya mengatakan bahwa tidak dilarang untuk membuat umpan-umpan panjang. Tapi Sarri tidak senang mendengar kritikan tersebut dan menjawab, "Ini sepak bola saya. Jika Anda tidak suka, bawa kembali Stefano Pioli." Manajer Leicester City, Brendan Rodgers, memberikan pujian kepada pelatih AS Roma, Jose Mourinho, menjelang bentrok kedua tim di leg pertama semifinal Conference League Jumat 29 April, dini hari di Stadion King Power. Dia memiliki faktor X. Dia brilian dalam banyak aspek permainan, caranya mengatur, detailnya, taktiknya, dan cara mempromosikannya dengan para pemain. Menurut Rodgers, semua orang ingin seperti Mourinho. Dua pemain Manchester United yakni Harry Maguire dan Jadon Sancho dipastikan absen dalam pertandingan Liga Inggris melawan Chelsea di Old Trafford pada Jumat dini hari nanti. Ralf Rangnick menjelaskan bahwa Maguire absen karena cedera lutut, sedangkan Sancho harus menepi karena radang amandel. Selain kedua pemain tersebut, Rangnick tidak bisa menurunkan Edinson Cavani, Luke Shaw, Paul Pogba, dan Fred karena cedera. Musim Liga Primer Ukraina 2021-2022 telah secara resmi dinyatakan berakhir karena tidak dapat diselesaikan imbas invasi Rusia. Menurut laporan dari ESPN, pihak penyelenggara Liga Premier Ukraina memutuskan bahwa kompetisi resmi dihentikan dan tabel klasmen pada 24 Februari menjadi klasmen akhir, tapi tanpa pemenang. Pada tabel akhir tersebut, Shakhtar Donetsk menempati puncak klasmen dengan keunggulan 2 poin atas juara bertahan Dinamo Kiev setelah 18 pertandingan berjalan. Keputusan liga tersebut harus disetujui oleh Federasi Sepak Bola Ukraina yang harus menyerahkan hasil kompetisi ke UEFA pada awal Juni mendatang. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!